ya, jalan ya, jalannya gini dia. Nah, bagaimana agar jalannya dia gini, ya, jalannya rata gitu kan ya? Bagaimana jalannya biar gini? Kalau biar jalannya seperti ini, maka kita harus Selamat sore teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Puji Tuhan ya, puji Tuhan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, yang walaupun lewat udara ya, yang walaupun lewat jaringan. Puji Tuhan. Pak, kok sudah keluar Pak? Iya ya, materinya sudah ya, tinggal tugasnya aja yang belum, itu kan ya. Materinya sudah ya, tugasnya belum ya. Jadi terkait dengan sistem akuntansi sudah selesai, tinggal kita menjalankan atau mendiskusi berkaitan dengan akuntansi dagang, akan kita diskusikan di minggu depan ya, di minggu depan. Saya sudah mengintip beberapa, tadi saya sampling ya, semuanya sudah benar ya, semuanya sudah benar ya. Sekarang ya, saya cuma meng-cross check aja ya, mudah-mudahan masih ingat gitu kan ya. Mbak Atim Mbak Atim, posisi keuangan ya, posisi keuangan di tanggal 31 berapa Mbak dari tugas kemarin? Gimana? Ini pada buka-buka semua ini. Kalau pada buka-buka semua ini berarti nggak ingat ini. Jangan-jangan kopas ini pekerjaan ini semua ini. Nah. Posisi keuangan di akhir bulan dari tugas kemarin berapa? Posisi kekayaannya berapa? Yes. Hasil akhir itu apa? Waduh, iki repot nih, nggak tahu posisi kekayaan, posisi keuangan akhir periode nggak tahu. Oke, iya ya, saya luruskan aja ya. Hasil akhir ya, hasil akhir itu kalau di akuntansi itu namanya posisi keuangan akhir periode atau posisi kekayaan ya, posisi kekayaan di akhir periode. Berapa Mbak nilainya? Berapa nilainya? Waduh, nggak ingat. Wah, ini kopas ya. Ini Pak. Berapa, Mbak Tim? Posisi keuangannya berapa? Posisinya berapa? Nilainya berapa? Jadi 911. 91 182. 91182. Oke. Yang berikutnya, Mbak Cindy. Modal akhirnya berapa Mbak Cindy? Apa Pak? Modal akhir. Ekuitas akhir. Ayo. Berapa? 71859. Ekuitas akhir berapa? Kurang keras? 71859. 71859. Oke, luar biasa. Saya kemana lagi nih? Mas Andra. Wah, sibuk sendiri Mas Andra nih. Mas Andra. Ya Pak. Ya Pak. Dari tugas kemarin, laba atau rugi Mas? Laba atau ruginya? Pertanyaan saya, laba atau rugi dari tugas kemarin itu? Gimana Pak? Gimana Pak? Balik Pak. Dari tugas yang saya berikan kemarin, yang dikumpulkan nanti pukul 23.00, laba atau rugi? Laba Pak. Laba. Kalau begitu labanya berapa Mas? 11.642. Berapa? 11.642. 11.642. Oke, nanti dicek lagi ya Mas ya. Nanti dicek ya, lagi. Pak. Sepertinya ada yang keliru itu. nanti itu nggak sama dengan nilai ekuitas akhir tadi di siapa tadi Mbak Cindy tadi 71 itu ya. Nanti dicek lagi itu labanya kok segitu. Ya.
Nanti cek lagi Mas. Cek, ini tak bener gak tulisanmu 11 juta ini, tak ceki. Oke. Saya mau tanya, Pak, ya. Iya Mas, silakan. Pak, yang kemarin itu saya pas mengumumkan itu saya kasih nama. Tidak. Oh, nggak dikasih nama. Nggak apa-apa. Ya, Ya, ini sudah saya. Oh, kamu bisa masuk, Pak, ya. kamu scan ya? Ini kerjaanmu saya buka ini. Ini pekerjaanmu ini saya buka. Nah, neraca saldo. Saya lihat. Ada saldo, Pak. Pak, halo, Pak. Oh iya benar ya. Kamu labanya 11 juta. Labanya 11 juta. Dicek lagi, Mas. Dicek Ya, lagi. Pak. Ini di atasnya tulis di kertas kerjanya tulisan tangan, terus di bawahnya Ya, ini. Pak. Mana yang Bingung, Pak. Ini, Pak. ini di bawahnya juga di ya. Apa Mas? Piye Mas? Yang apa itu Pak namanya Pak pas nge-print itu loh Pak, pas saya ketik gitu. Oh, begitu. Tapi nggak bisa, Pak. Iya. Soalnya saya lihat, Maaf ya, Pak, ya. iya, enggak apa-apa. Ini ada yang tulisan tangan, ada yang apa namanya, ada yang pakai ketikan. Oke, nggak apa-apa lah. Saya buka punyanya Mas Rahmat. Nah, Mas Rahmat, ya mudah-mudahan masih ingat gitu kan ya. Saya mau nebak-nebak aja gitu kan ya. Saya menebak-nebak aja. Mas Rahmat. Iya Pak. Posisi kekayaan sebelum penyesuaian berapa, Mas? Sebelum penyelesaian Pak ya. Iya. 98.500.000. Berapa? 98.000.000. 98.500.000. Wah. Oke. Labanya berapa, Mas? Masih ingat nggak? Laba bersihnya Pak ya. Laba bersih berapa? 5 sen. 4.507.000. Oke. Nah, saya menemukan ada kekeliruan. Saya menemukan ada kekeliruan. Mudah-mudahan tidak semua nanti ini kekeliruan. Kalau tadi yang saya sampling sudah oke. Ada kekeliruan, Mas. Mas mau ganti? Saya koreksi langsung ya. Kita masih ada waktu. Oke. Lihat di kertas kerja, Mas. Buka kertas kerjanya. Buka kertas kerja. Saya menemukan ada kekeliruan di sini ya. Yang saya kasih kemarin itu kertas kerja berapa kolom, Mas? 1 dihitung paling biasa 1, 2, 3, 4. 8 Pak. Aduh, 8. 12 kolom, Pak. 12 kolom, Pak. 12 kolom. Oke, mana Mas Rahmat? Perhatikan Mas Rahmat ya. Yang saya kasih kemarin itu adalah 12 kolom. Ya, saya mau menjelaskan gini, harus ada perbedaan antara kertas kerja 10 kolom dan 12 kolom. Ya. Kalau yang saya jelaskan di materi, saya akan memberikan yang namanya kertas kerja 10 kolom yang saya berikan. Tapi di tugas, saya memberikan kertas kerja 12 kolom. Yang artinya kalau 12 kolom, perlakuan pencatatannya beda. Bedanya di mana, Pak? Bedanya itu adalah kalau 10 kolom, perubahan ekuitasnya itu adalah digabung menjadi 1 pada kolom neraca. Itu kalau 10 kolom. Kalau 12 kolom, itu dipisah. Kolom perubahan ekuitas sendiri, neraca sendiri. Nah, di sini, Mas, ya, di kolom, ya, yang mungkin ada juga yang keliru, lalu perhatikan bersama, ya, kalau ada yang keliru, ya, langsung diperbaiki, ya. Tapi nanti kalau sudah diperbaiki, nanti jangan kirim lagi, gitu ya. Karena masih ada waktu ya, nanti jangan kirim lagi, nggak apa-apa lah, kirim lagi nggak oke. Ya, perhatikan di situ, ya, karena saya memberikan 12 kolom, artinya sudah ada kolom tersendiri untuk perubahan ekuitas. Kalau sudah kolom tersendiri perubahan ekuitas, maka kolom neraca itu ekuitas pemilik tidak lagi diposting ke sana. Saya ulangi kembali, kalau sudah diberikan kolom sendiri terkait dengan perubahan ekuitas,
maka modal, tambahan setoran modal private tidak diposting ke kolom neraca. Ya. Oke, saya ulangi lagi Mbak Mida ya. Ya, saya ulangi lagi. Kalau kertas kerja 12 kolom, yang artinya kolom perubahan ekuitas sudah tersendirikan atau sudah dipisah dari kolom neraca. Kalau dipisah, maka ekuitas pemilik atau modal awal, tambahan modal di setor, ataupun pengambilan pribadi tidak lagi diposting di kolom neraca, tapi diposting di kolom sendiri, yaitu di kolom perubahan ekuitas. Oke, langkah selanjutnya. Selanjutnya apa Pak? Nanti selisihnya nggak sama Pak. Kan gitu kan ya. Pak, nanti ya karena di 10 kolom kemarin kan Bapak jelaskan untuk terkait dengan membalanskan antara laba rugi dan neraca itu kan dilihat dari selisih di kolom neraca dan kolom laba rugi. Itu kalau 10 kolom yang saya jelaskan kemarin. Karena sekarang adalah 12 kolom, maka perlakuannya juga beda. Bedanya bagaimana? Kita mulai dari depan. Yang pertama, ya, jangan di neraca dulu, perhatikan di laba rugi sama perubahan ekuitas. Di kolom laba rugi, ya, pastikan selisih antara debit dan kreditnya itu adalah sudah benar, dan kita postingnya juga sudah benar. Oke, dipastikan selisih kolom debit dan kreditnya sudah benar, diposting juga sudah benar. Kalau laba diposting di posisi mana, Mbak Mida? Kalau laba diposting di kolom mana? Di laba rugi? Di mana? Kanan. Di kanan? Ah, ini kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan jadinya ya. Di mana? Di kolom laba rugi. Kalau laba diposting di bagaimana? Di mana? Di debit apa di kredit? Di debit apa di kredit? Debit. Selanjutnya kalau kita sudah tahu, oh ini laba, saya posting nih selisihnya di kolom debit. Setelah itu kita total balance ya, antara posisi debit dan kredit sudah balance. Selanjutnya adalah Pak, bagaimana yang di kolom apa? Kolom perubahan ekuitas. Di kolom perubahan ekuitas kan di transaksi kemarin tidak ada pengambilan pribadi. Ya apa tidak? Ada nggak pengambilan pribadi? Ada. Tidak ada pengambilan pribadi. Maka ya pastinya karena tidak ada pengambilan pribadi, di kolom perubahan ekuitas itu jalannya gini. Ya, jalannya gini ya, karena tidak ada lawannya, jalannya gini dia. Ya, jalannya gini dia. Nah, bagaimana agar jalannya dia gini? Ya, jalannya rata gitu kan ya. Bagaimana jalannya biar gini? Kalau biar jalannya seperti ini, maka kita harus balancekan. Kita harus samakan, dikasih beban juga sebelahnya, ya. Dikasih beban. Di situ kan kolom perubahan ekuitas, perhatikan semua. Kolom perubahan ekuitas pasti kita hanya posting modal awal itu di kolom kredit. Oke? Pastinya dia nanti begitu kita tambah di kolom kredit, pasti dia langsung gini, jomplang gini ya. Langsung jomplang gini dia. Nah, bagaimana dia agar seperti ini? Maka kita harus isi beban di sini. Bebannya seperti apa? Pak, kita ngambil dari mana, Pak, biar seimbang? Nah, pertanyaan pasti gitu ya. Maka yang pertama adalah langkahnya apa? Langkah pertama adalah kita pindahkan dulu apa? Laba. Nah, kita pindahkan laba dulu. Kita pindahkan laba di kolom mana? Kalau pindah ke perubahan ekuitas? Kredit. Dipindah ke kolom kredit. That's right. Kita pindah ke kolom kredit. Setelah itu kita jumlah. Modalnya itu kan ada berapa? 54 ya. Aduh, mana tadi? 54 juta. Ya. 59. Bener ya? 59.
59.400. Ya, 59.300 ya. Kita tambahkan dengan laba senilai berapa? 12.517. 12.517. Jadinya berapa? 71.859. 71. Oke, jadinya 71. Pak, itu kan masih di kredit juga ini ya. Sudah tambah beban lagi di kreditnya ini. Lo gimana biar imbang? Ya, karena prinsipnya adalah prinsip kalau laporan keuangan ataupun kertas kerja, neraca sebelum penyesuaian atau neraca saldo pasti harus gini jalannya. Harus imbang. Tidak boleh gini. Ya, tidak boleh gini ya. Nanti kalau gini, disenggol dikit jatuh ya. Jadi selalu gini dia ya, imbang. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah 71 juta yang ada di kredit itu kita pindahkan lagi di posisi debit. Oke, saya ulangi kembali ya. Nilai 71 juta yang sudah kita jumlahkan agar di kolom perubahan likuiditas ini seimbang, maka nilai 71 juta kita posting lagi di sebelah debit. Jika sudah diposting di sebelah debit, maka pastinya jalannya dia sudah rata, sudah seimbang. Oke, itu selanjutnya. Yang berikutnya adalah yang terakhir, Pak, bagaimana dengan kolom neraca? Kalau 10 kolom kan kemarin ya, untuk menyeimbangkan tersebut, perhatikan ya. Kalau yang 10 kolom untuk menyeimbangkan antara debit dan kredit, kita ambil dari selisih. Selisih mana? Mbak Amelia? Untuk membalanskan di neraca kalau menggunakan 10 kolom. Kita ambil nilai dari mana? Yang 10 kolom ya, Mbak Amelia. Bentar, Pak. Masih cari. Oke. Wah, udah waktunya, Mbak. Oke, waktunya menipis ya. Oke, ya, saya jelas. Oke. Kalau 10 kolom, ya saya jelaskan ya. Kalau 10 kolom untuk menyeimbangkan atau membalanskan di kolom neraca, maka kita ambil dari selisih yang ada pada kolom laba rugi. Oke, itu kalau 10 kolom, kita ambil selisih dari kolom laba rugi. Tapi kalau 12 kolom, ya, kalau 12 kolom, selisih di neraca atau untuk menyeimbangkan kolom neraca bukan lagi ambil dari kolom laba rugi, tapi diambil dari mana, Mas Alvito? Perubahan modal. Perubahan modal. Diambil dari kolom perubahan modal. Maka untuk menyeimbangkan antara debit dan kredit kolom neraca, kalau 12 kolom kita ambil dari perubahan modal, yaitu nilai akhir. Ya, nilai akhir dari modal. Nah, dalam kasus tersebut adalah nilai akhirnya berapa? Mbak siapa ini? Aduh, Mbak siapa ini ya? Mbak Laura. 71859, Pak. 71859. Nah, untuk menyeimbangkan neraca dengan 12 kolom, untuk tugas ini adalah kita ambil dari kolom perubahan kolom perubahan ekuitas, yaitu di kolom kredit yang nilainya 71 juta, kita pindah kemana, Mbak Vivi? Di kolom neraca dipindahkan di mana? Di sisi mana? Bentar, buka lagi. Oke. Mbak Mida, dipindahkan di sisi mana? Dari perubahan modal dari kredit. Oke. Ya. Di kolom neraca ya, untuk menyeimbangkan itu adalah dari kolom perubahan ekuitas sisi sebelah kredit, kita posting ke kolom neraca sisi kredit. Dengan demikian pasti seimbang. Ya, kalau tidak seimbang pasti masih ada yang salah. Ya, kalau sampai di belakang, kalau sudah sampai di laporan laba rugi, itu saya yakin adalah 100% sudah benar. Ya, kalau sudah sampai di laba rugi ya.
sudah hampir benar. Ya, kalau masih di jurnal penyesuaian, saya masih belum jamin untuk benar. Ya, oke ya teman-teman. Karena tugas kemarin saya kasih 2 minggu, ya. Tugas kemarin saya kasih 2 minggu dan dikumpul hari ini pukul 23.00, maka hari ini juga saya akan kirim tugas kembali, ya. Saya akan kirim tugas kembali berkaitan dengan siklus akuntansi, ya. Untuk bisa latih terus, untuk bisa pelajari itu, teman-teman. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.